libur di libur Ini sekarang mulai ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin ya Allah. Amin. Zidna ilman wa na'udzuka Amin ya Rabbal. Al-babus samin wa salasuna fi fadilatil dzikri wa qabri wa ahwali. Adapun bab ke-8 ke-38 akan menjelaskan tentang keutamaan mengingat kubur dan kekacauan dalam hidup. Qala ba'duhum ra'aitu asiman bil manami ba'da mautihi bisintaina. Fakultu alaysa qadanta qala bala qultu fa aina anta qala ana wallahi fi rawdatin minal jannah wa anna wa nabru min ashabi najadu kullu jum'ati wa subidati ila Abi Bakr bin Abdullah al-Mazani kata waladana ahbarukum fakultu asamukum am Allahukum qala hatta balaika asamu wa inna matatala qul Allah. Diceritakan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama melihat seorang ulama yang bernama Imam Asim termimpikan dalam tidurnya setelah wafat 2 tahun. Lalu ditanya dalam mimpi tersebut, bagaimana keadaan engkau bisa ada di taman sorga? Jadi termimpikan ada di satu taman daripada taman-taman sorga dan kumpul dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asim berkata, yang busuk itu adalah jasad, tapi ruh manusia tidak busuk. Contoh, Al-Quran menerangkan wa nufiqa fis-suri fasaiqa man fis samawati wal ardi illa ma syaa Allah. Bila mana ditiup sengkala atau song-song malaikat Israfil, maka mati semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Illa masya Allah, yang tidak dimatikan adalah malaikat yang memikul aras. Jadi batasan kiamat sampai Sidratul Muntaha ke lapisan bumi ketujuh. Nah, setelah bumi diluluhlantahkan oleh yang namanya kiamat, hancur, manusia mati semua, jin mati, malaikat yang ada di dalam dunia mati semua. Lalu Allah menghidupkan malaikat Israfil, sesudahnya Allah menghidupkan malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, talabta dunya kama talabtis saum. Wahai Jibril, coba dilipat dunia ini sebagaimana engkau melipat baju. Dalam bahasa pewayangan sudah diselakon. Lalu dunia ini dilipat oleh malaikat Jibril sebagaimana melipat baju, atau karpet dilipat selesai acara. Gitu. Karena lakon dunia sudah habis. Lalu kata Allah, simpanlah dunia itu di siku-siku aras. Lalu dunia disimpan di siku-siku aras.
Kemudian Allah memerintahkan Israfil alaihissalam untuk mengeluarkan seluruh arwah. Lalu oleh Israfil ditiupkan dan arwah itu masuk ke masing-masing jasadnya. Lalu manusia dibangkitkan dari alam kuburan mana? Kan dunia geus dilipat. Alam barzah. Nyaeta dikubur alam barzah. Itu. Jadi lamun aya nu maot, wae di barzah tuh bertemu. Ali Barzah menanya, akhirnya zaman Presiden sah Jokowi. Oh, saya keur meninggal zaman Pak Harto. Oh, benar roh. Berpapasan tentu percaya motel. Itu. Orang dengar berpapasan. Mana orang saja lainnya. Akhirnya ke zaman Presiden sah. Jokowi, oh saya mau zaman Pak Karno heula. Itu taruh kayak gini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufratin nar. Nabi bersabda, kuburan itu adalah salah satu daripada taman-taman surga atau salah satu adalah galian daripada galian neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin hadar. Adapun orang mukmin di dalam kuburnya ditempatkan oleh Allah di salah satu taman yang hijau nan indah. Yusa'u lahu fi qabrihi sabina zira'an. Kuburan diperluas 70 meter. Wa yadau hatta yakuna kal qamari lailatul badri. Lalu kuburan orang mukmin itu diterangi oleh cahaya yang cahayanya melebihi terangnya bulan purnama. Jadi kuburan terang orang mukmin, gelap itu. Kuburannya terang tidak gelap dan indah daripada taman-taman surga. Qala Malik bin Anas balagoni anna arwahal mukmin mursalatun tadhhabu sayhaitu sa'at. Menurut riwayat Anas bin Malik dari menurut Imam Ghazali di Anas bin Malik, arwah orang mukmin dikubur tadhhabu haitsu sa'at. Berjalan kemana dia suka. Bebas. Berjalan kemana dia suka. Urusan kubur. Karena kita enggak esok atau lusa bagi bagian. Wa qala alaihi salatu wassalam law anna bani adam alimu kaifa azabal qabri manakum ais fi dunya fata'u. Seandainya manusia anak Adam ini tahu tentang kejam dan sadisnya siksaan kubur, maka dia tidak akan berulah macam-macam di dunia ini, tidak akan korupsi, tidak akan maling, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan berborong dan lain sebagainya, tidak akan makan riba. Seandainya tahu kejamnya siksaan kubur, seandainya tahu, untung tidak tahu, jadi hanya korupsi, maling, macam-macam. Juga tidak tahu siksa kubur. Ista'inu billahil karim, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dari siksaan kubur, supaya tidak kamu disiksa min adzabil qabril wahid. Siksaan kubur itu sangat berat. Itu sangat berat siksaan kubur tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min abdin yamuru bi qabri rajulin hai insanin zakaran kana aw unsa. Siapa saja hamba yang berjalan melewati kuburan laki-laki atau perempuan, kana ya'rifu fi dunya, maka dia kenal waktu di dunia, maka patut misal kuburan sipulan kita patut dan harus mengucapkan salam. Oh, itu kuburan babaturan ya atau tetangga, assalamualaikum ya ahlal kubur, patut mengucapkan salam.
Kalau di batannya tak kuburan enggak. Jangan dilewati, ucapkan salam kepada ahli kubur tersebut yang kita kenal waktu di dunia. Itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya ahlal kubur samanya satu. Ucapkan salam kepada ahli kubur. Fayusalimu alaihi bila arafahu wa alaihi salam, maka ahli kubur tersebut akan menjawab salam kita dengan catatan tidak terdengar. Coba ini lewat ke kuburan cekuran. Assalamualaikum hai fulan. Misal meninggal dunia itu namanya Abu Bakar. Assalamualaikum hai Abu Bakar. Itu si Abu Bakar akan menjawab waalaikumsalam. Jadi arwah ahli kubur, ruh ahli kubur menjawab salam orang yang hidup, sebagaimana orang yang hidup bertemu dengan orang yang hidup. Seandainya kita melewati kuburannya, kita nggak mengucapkan salam, dia kecewa. Itu kesal, itu kecewa karena tidak mengucapkan salam ketika kita melewati kuburannya. Itu. Nah kemudian penting kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, dan ahli kubur akan kecewa ketika kita melewati kuburannya dan mengucapkan salam. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, ma min muslimin marati qabrin min maqabiril muslimin bila qala lahul alul kubur ya ghafir. Ketika seorang muslim melewati pemakaman umum TPU di mana saja, lalu dia tidak mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka ahli kubur mengecam langsung kepada orang yang melewat TPU tersebut. Tapi dengan catatan tempat pemakaman umum orang-orang muslim. Di BKN kan tetanggaan Ada. sama Kristen. Tetanggaan. Maka ahli kubur akan mengecam bila mana kita melewati pemakaman umum atau pemakaman keluarga di kampung-kampung, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, maka mereka akan serentak menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kita jarak kepada makam kedua orang tua, kita ucapkan salam. Lau alim tamana alamu lidabilamika ala jasadika wa damika ala badanika. Seandainya orang itu melewati kuburan tidak mengucapkan kubur salam, maka ahli kubur mengucap, yang lewat, jasadmu akan hancur, dagingmu akan hancur, kata ahli kubur, sebagaimana aku rasakan sakitnya nanti. Maka kita sedekah salam kalau lewat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek aja. Ya, mesti assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum salafun wa antum salafun wa ana insyaallah taala zikrulahipun panjangan. Tuh. Lewat assalamualaikum. Walaupun di motor lewat pemakaman umum, kita kumandangkan salam kepada ahli kubur. Sebagai sedekah kita kepada ahli kubur tersebut. Dan seandainya minal adal mu'min idza wada'a fil qabri wa waqada wa qala ahlahu wa qarabahu wa habahu wa abnahu wa syadahu wa syarifahu wa amirahu, maka seorang mukmin bila menjarahi makam orang tuanya atau saudaranya, maka ahli kubur tersebut dia akan ngomong, bagaimana kabarmu, kemana saja, nggak datang di sini. Dia akan ngomong begitu, untuk kita nggak dengar ya. Itu kamu namanya siapa ke dia cek bapak tuh cek mak, itu sebagaimana kehidupan di dunia. Seandainya kita tidak silaturahmi, misal ada setahun 2 tahun ke orang tua yang masih hidup, kira-kira
Dibudak kemana? Datang wae kan gitu. Ketika kita duduk di atas makam orang tua kita, dan kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi, assalamualaikum ya abah, assalamualaikum ya emak, maka dia akan menjawab waalaikumsalam, kamana bae. Artinya beritu kan. Untung pengadengnya. Pada hakikatnya dia menjawab kamana bae kumaha. Itu karena beda alam. Yesus susah untuk konteksnya. Nah kemudian lau anta kunta saidan wa anta syarif wa anta amiran qalal mait ya laitahum lam yakun pada tutup tayak kalau tubiha adlahu. Atau kita jarak, wahai orang yang mulia, wahai majikan, misal ke makam majikan, maka majikan kita akan menjawab dari kubur, ente kemana saja? Engkau tidak merasakan bagaimana aku sedang dihimpit dengan bumi, antara iga dengan igaku bertemu. Maka di situ kita sedekah doa kepada ahli kubur, jangan sayang-sayang. Itu. Maka paling utama tiap waktu kirim Fatihah ke ibu bapak. Al-Fatihah khususan ila ruhi abi wa umi. Baca Fatihah sekali sampai. Maka disinilah pentingnya kita melaksanakan ziarah kubur dan perintah Nabi. Kemudian kita penting berkoneksi, karena berkoneksi itu diperintahkan oleh Al-Quran. Berwasilah, berkoneksi, berpelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berwasilah. Wasilah melalui orang tua kita. Kalau kita pengen panjang umur, banyak rezeki, maka berwasilah kepada ibu kita. Al-Fatihah khususan ila ruhi umi, Fatihah sekali. Al-Fatihah khususan ila ruhi abi, Fatihah sekali. Tuh. Kenapa siapa saja orang yang selalu ingat dengan mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat, karena tarku du'a lil walidaini pada sholati minal kabair. Orang yang meninggalkan doa kepada orang tuanya setelah sholat, maka dia pelaku dosa besar. Itu kirim Fatihah, itu Al-Fatihah khususan ila ruhi umi, Al-Fatihah khususan ila ruhi abi. Itu maka sampai pahalanya, maka orang tua kita akan senang dan dia akan mendoakan kebaikan kepada kita. Itu lain dengan orang yang masak buat. Nah kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ya Isa kamil wajin sobihin wa badanin syahid walisanin fasih dan baina atbaq jiran yasi. Allah berfirman kepada Nabi Isa putra Maryam. Nabi Isa adalah dilahirkan daripada seorang wanita suci yang bernama Maryam. Maryam punya ibu yang bernama Ribka, atau disebut dalam bahasa Romawi Rebeka. Ribka ditulis dalam bahasa Romawi Rebeka. Maryam adalah seorang wanita yang dinazarkan oleh ayahnya Imran. Ya Allah, seandainya aku punya anak laki-laki, maka aku nazar anakku supaya menjadi pelayan di Masjidil Aqsa, melayani orang-orang yang beribadah, ngasih makanan, ngasih minuman. Qad walatu unsa, ternyata lahirlah Maryam. Lalu Rebeka berkata, atau Ribka itu kepada suaminya Imran, anak kita adalah wanita. Tidak apa wanita, kita jadikan pelayan Masjidil Aqsa karena kita sudah nazar. Lalu disepakati oleh istri daripada Imran, yaitu Rebeka, dan Rebeka atau Ribka punya kakak yaitu Eliza, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Latin Elizabeth. Elizabeth menikah dengan Nabi Yahya.
Nabi Yahya tidak punya anak, akhirnya Elizabeth mendatangi Ribka untuk mengadopsi Maryam, maka Maryam diadopsi oleh Nabiullah Yahya alaihissalam sampai dewasa, sampai malaikat Jibril datang kepada Maryam dan ya Maryam, sesungguhnya Allah telah mengutusku dan Allah akan memasukkan Ruh Kudus kepada rahimmu. Maka Jibril meniupkan Ruh Kudus, maka Ruh Kudus masuk ke dalam rahim Maryam, maka Maryam hamil. Lahirlah anak Nabi Isa alaihi salam, seorang manusia punya ibu tanpa bapak. Seperti Maryam alaihi salam. Kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, hei Isa, tidak sedikit orang yang wajahnya ceria dan bersenang-senang, tidak sedikit orang kaya yang mengumbar harta, tidak sedikit orang miskin yang mengeluhkan kemiskinannya, dan tidak sedikit orang yang riang gembira. Dia melakukan kegembiraannya di mana saja. Tapi rasakan wahai Isa, sehebat-hebat apapun dia akan masuk ke perut bumi dan dia akan digencat oleh bumi. Yang tidak akan tergencat yaitu orang-orang yang soleh. Maka orang yang aman di dalam kubur adalah orang yang rutin membaca surat Al-Mulk Tabarok. Wa qala alaihi salam al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah salah satu tempat daripada tempat menuju akhirat, dikatakan kalau di dalam bahasa biasa terminal. Kuburan ibarat terminal menuju tujuan. Ada yang tujuannya ke neraka sa'ir, terminalnya tetap di ke neraka lado, terminalnya kubur. Ketiap neraka, ketiap surga, karena Allah menciptakan surga adalah berarti di dalam surga itu ada 8 tingkatan amal. VIP-nya adalah surga Firdaus. VIP-nya. Nah, jadi kuburan itu ibarat terminal. Ya, orang nanti akan diarahkan ya ke surga Firdaus seluruhnya, surga Firdaus alam barzah. Apakah surga Darussalam, apa Darul Jalan, atau surga Ma'wa. Kemudian Allah menciptakan neraka 7 neraka untuk 7 amal keburukan, 7 macam. Nanti malaikat azab memasukkannya kemana? Masih untung orang yang masuk ke dalam jahanam, karena orang yang masuk ke dalam neraka jahanam setelah vonis bebas akan masuk surga. Tapi kalau masuk selain jahanam nggak ada harapan masuk surga. Karena jahanam itu dikhususkan oleh Allah untuk menyiksa orang Islam yang mati membawa iman dan membawa dosa. Misal dia tuh pas mati membawa iman tapi ada dosa sholat 1 bulan belum dikodok. Dosa sholat belum dikodok, maka dia akan disiksa dulu. 1 waktu sholat yang ditinggalkan 500 kali sebulan 350 kali. Nah, setelah bebas daripada vonis tersebut, maka dia akan diangkat dari neraka, kemudian dimandikan di sungai Tasnim di dalam surga, lalu dia menjadi penghuni surga. Jadi orang yang masuk jahanam masih punya harap. Atau dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, pas mati dia membawa iman tapi puasanya belum dikodok, maka akan disiksa dulu di dalam jahanam sesuai puasa yang ditinggalkan. Maka kita harus melihat ke latar belakang kita. Pas kita ABG-nya usia 16 tahun, berapa sholat yang ditinggalkan, kodok. Berapa kali kita masuk warteg, itu dikodok. Itu. Karena apa? Khawatir terbawa mati, karena neraka jahanam difasilitaskan
untuk orang Islam yang mati membawa iman dan dosa. Nah setelah beres misalnya vonis daripada sholat, dia meninggalkan sholat selama sebulan tapi mati membawa iman, satu waktu sholat 500 tahun kali 350 waktu. Itu 2 waktu berarti 1000 tahun. Disikir dulu sehitungan sholat yang dia ditinggalkan. Apalagi udah maksimal zakat dia tidak zakat, ditambah lagi dosa zakat. Satu waktu zakat, satu musim zakat tidak mengeluarkan zakat, 500 tahun siksaan neraka. Tahunnya tahun mana? Bukan tahun dunia, tahun akhirat. Karena sehari semalam akhirat 1000 tahun dunia, bandingannya begitu. Nah, disiksa dulu karena puasa ditinggalkan, zakat ditinggalkan. Kemudian dia mati, mengucapkan 2 kalimat syahadat, cuman sholat dan puasa belum dikot, bersiaplah masuk penjara, yaitu di dalam jahanam. Sehitungan zakat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, sholat yang ditinggalkan. Setelah beres daripada nusa kambangannya neraka, baru diangkat oleh malaikat, dimasukkan ke dalam sorga, dimandikan di sungai Tasnim. Ketika diangkat dari neraka jahanam ke pintu sorga, ahli sorga yang sedang asik-asik, senang-senang, berlarian saking seremnya melihat manusia yang baru diangkat dari neraka. Kemudian oleh malaikat dimandikan di sungai Tasnim, lalu wajahnya terang benderang seperti bulan purnama. Cuma ada logo di sini, ada catatan logo, Itzkur Rahman, orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka sesuai sholat puasa yang ditinggalkan. Kalau bisa diusahakan bagi para pelaku termasuk diri ini yang dulu pernah meninggalkan sholat, selesai sholat kodok, selesai sholat kodok, selesai sholat kodok, itu selesai sholat kodok, puasa kodok, itu. Zakat dulu pernah ketinggalan, maksimal zakat kodok. Jadi neraka jahanam khusus untuk menyiksa orang Islam, atau disebutkan orang mukmin yang mati membawa iman dan membawa dosa. Al-Qabru wa qala Rasulullah iza mata ahadukum uridu alaihi maqadahu. Bila mana seseorang mati diperlihatkan tempat tinggalnya, ay mahalu qudihi minal jannah awinar, itu bi an da'ruh bila badani au ba'dihi. Bila mana seseorang mati, maka oleh Allah ketika nyawanya baru dicabut separuh, seandainya dia ahli neraka, sebelum dilepaskan ruh dari badannya, ini baru cabut separuh, diperlihatkan dulu terhadap tempatnya di neraka. Maka calon mayat akan nengok ke kiri dan menangis karena sadisnya melihat neraka. Bila mana ahli kebaikan, maka dia akan menoleh ke kanan dan dia akan tersenyum dan dari dahinya keluar keringat jagung. Perhatikan ketika orang mati nengok ke depan. Ketika dia mengucapkan illallah, sekalipun masuk neraka bakal ngalamin masuk surga. Tapi kalau udah ngiri, aduh, nengok ke kiri. Nah kemudian wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, seandainya dia ahli neraka akan diperlihatkan siksa neraka sebelum mati. Jadi ruh dicabut separuh sebelum dihabiskan. Karena dalam Al-Qur'an wa iza balagatil hulqum wa antum hina idil tanturun, ketika ruh segini diperlihatkan dulu sebelum dicabut habis. Ya ahli kiri atau ahli kanan. Itu.
Seandainya dia ahli sorga, maka sorga diperlihatkan oleh Allah. Seandainya ahli neraka, maka neraka untuk tempat dia diperlihatkan. Kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, hadza maq'aduka hatta yab'asukallahu ilaihi. Ketika dia melihat ke neraka, menoleh ke kiri waktu dicabut nyawanya, kata Allah, itulah tempatmu di dalam neraka. Di situ harta tidak manfaat apapun, tidak berkah, tidak bisa nolong sakaratul maut itu. Nah, pentingnya kita membaca Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut atau sholat sunat supaya dimudahkan sakaratul maut. Itu penting. Al-babu tasi'u wassalasuna biman innahiyati alal mayyit. Bab berikutnya yaitu bab 39 akan menerangkan tidak boleh menangisi orang yang sudah meninggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahiyatu min a'malil jahiliyah. Menangisi mayat sampai teriak-teriak, sampai pingsan, sampai lari-larian, sampai nyobek-nyobek baju, sampai motong rambut segala macam, itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang sebelum Islam, yang disebut dalam bahasa orang jahiliyah. Wano warapus saut, menangis, teriak-teriak sampai mengencangkan suara, itu tidak boleh. Bagaimana seandainya cuman mengeluarkan air mata, tidak mengeluarkan suara, itu silahkan. Karena ketika Sayyid Qasim wafat, Rasulullah menangis tapi tidak mengeluarkan suara. Hanya ketika dilihat mata Nabi penuh dengan air mata, tergenang air mata. Istri mati tidak boleh ditangisi. Maaf cewek-cewek ganti itu atau jangan ditangisi. Wa inna naihata iza mata walam tatub wa tallahu lahu siyaban min kibran wa dirwa'an min labinar. Orang yang pernah menangisi mayat, kemudian dia mati tidak tobat, maka bersiaplah di hari kiamat oleh Allah, maka dipakein baju yang terbuat dari api. Kalau kita merasa pernah nangisi mayat sampai teriak-teriak, sampai terisak-isak, bertobatlah kepada Allah sebelum mati. Seandainya tidak tobat, bersiaplah, Allah akan mengenakan baju api untuk kita. Dia sih pernah kamu waktu itu mawat buat cucung kelan. Apa nggak boleh tuh ngomong? Nah kemudian dia akan dipakaikan baju yang terbuat daripada api. Fayahrumu nadmu wa ta'didul mahasinil mayit. Dan kamu tidak boleh memukul-mukul dada sampai teriak-teriak ke kampung-kampung menceritakan kebaikan-kebaikannya. Di hari pertama diam. Jangan sampai teriak-teriak kampung-kampung, diam. Nah manusia sirkulasi kehidupan siapapun. Sekarang kita hidup, kita akan meninggalkan anak. Anak kita pun akan meninggalkan anak. Wador binawil hati, dan diharamkan memukul-mukul pipi. Wasakin alijabi, menyobek-nyobek baju diharamkan. Wana susari, rambut digelarkan, rambut dipotong, stres karena istrinya meninggal. Tak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam man fa'ala nahyata kana adullah. Siapa saja orang, kata Nabi, yang mengerjakan pekerjaan menangisi mayat sampai teriak-teriak, terisak-isak, maka dia musuh Allah. Di samping musuh Allah, wal malaikati wan nasi ajmain, musuh semua para malaikat dan musuh semua manusia.
larangan menangisi mayat. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, nabaha kanabil kilab, dia akan menggonggong sebagaimana anjing menggonggong. Dikala ahli kubur sudah bangkit dari kubur menyerupai suara anjing, nggak ada harapan untuk masuk surga atau berwujud anjing. Siapakah mereka yang akan bangkit dari kubur berwujud anjing? Yaitu orang-orang yang di dunia suka makan harta wakaf. Harta wakaf dijual, wakaf itu. Maka dia dibangkitkan dari kubur tidak berwujud manusia lagi, tapi wujud anjing, dan dia melolong kemudian dicambuki oleh malaikat dengan cambuk atau cemeti yang terbuat dari api. Lalu malaikat berteriak, hada jazau man bai'al waqfi. Inilah balasan orang yang suka jual wakaf di dunia. Teriak-teriak malaikat. Ada wakaf boleh dijual. Gali fungsikum pedalaman. Ananuha minal kabair. Nangis menangis mayat daripada dosa besar. Dan orang-orang yang menangisi mayat ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan disatukan dengan iblis dan dipakaikan khusus jubah yang terbuat dari api oleh malaikat azab. Tah pakai kemarin. Nah kemudian siapa lagi? La'anallahu na'iha al-musta'ana linu'iha wal khaliqah. Orang yang mendengar dia tidak inkar, maka dia pun akan kena imbas dosanya dan sama. Ketika kita mendengar orang yang menangisi mayat, coba tolong mencegah. Nabi berkata, mannaha indal musibati kutiba ismu fi diwanil munafiqin. Siapa saja, kata Nabi, yang menangisi ketika diberi musibah, maka dia dicatat oleh para malaikat di dalam buku daftar orang-orang munafik. Musibah apa saja? Kalau musibah umum, langit motor jerik, langit mobil jerik. Musibah bukan kematian saja lalu dia menangisi musibahnya, maka langsung malaikat mencatat dia dalam buku daftar orang-orang munafik. Bagaimana supaya catatan itu hilang? Ditaubati, istighfar kepada Allah gitu. Dan bila mana kamu terkena musibah, kata Nabi, cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ganjarlah dalam musibahku, wahlubli khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang. Bisa hilang motor, lihat lo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, motor hilang, Allahumma ajirni fi musibati, itu wakhluqi khairan minhu. Nanti Allah ganti dari motor jelek, motor bagus, jalan rezekinya jalan malas, dari mana saja kuasa Allah. Liman ibtala bi musibah mautin, musibah maut, musibah kematian, musibah hilang harta sampai nangis-nangis, hati-hati, cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Qala alaihi salam, sautani mal'unani fi dunya wal akhirah. Nabi bersabda, dua suara yang dua-duanya dikutuk oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Satu, muzamirun endan ni'matin, yaitu suara tiupan seruling atau trompet ketika sedang senang, sedang gembira. Gembira tahun baru, ini trompet. Dilaknat oleh Allah, itu suara trompet dunia akhirat. Atau niup seruling, dilaknat dari dunia sampai akhirat. Itu. Waronatin, yang kedua, yang dilaknat, dikutuk oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Yang kedua adalah menangisi jenazah.
Hadis ini sanadnya sahih. Itu satu, tiupan trompet atau seruling ketika datang kebahagiaan itu dilaknat oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Nah kemudian mana lagi kata Nabi, man khalaqa biyadihi jabiban hadisa khudan odorbahu, siapa orang kena musibah membakar baju, atau dia melukai dirinya atau memukul-mukul dadanya karena asyian lillahi wa rasulihi, maka dia maksiat pada Allah dan kepada Rasul, sebagaimana orang-orang Syiah menyesali akan wafatnya Imam Husain bin Ali sampai memukul dada, menyakiti badan. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Haram. Hati ketika kita mendapatkan musibah harus benar-benar disiplin. Nah kemudian dalam riwayat daripada Imam As'ari, man rufa'a sawta fil musibahi bi bukai wa nuh, siapa saja orang yang terkena musibah dia menangis sampai teriak-teriak gitu, dan dia memotong rambutnya dan dia membakar bajunya, maka kata Nabi, qala laisa minna, dia bukan umatku. Jadi tidak diakui umat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secinta apapun kita kepada orang yang meninggal, tapi nangis ada batasan. Jangan sampai nangis overdosis, tidak ada batas. Atau bidawal jahiliyah teriak-teriak, anak saya paling pintar, anak saya paling hebat, anak saya paling perhatian, sambil teriak-teriak nangis. Bersiaplah pakai baju daripada api. Bersiaplah satu kamar dengan iblis di neraka Sakor. Itu satu kamar. Hati-hati. Jadi kata Nabi, orang yang menangisi musibah bukan umatku, dan aku tidak mau mengakui dia sebagai umatku. Maka cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Udah. Ya Allah, ganjarlah dalam musibahku dan gantilah barang yang sudah hilang dengan yang baru. Nanti diganti, kalau anak meninggal diganti dengan anak yang lebih soleh. Kalau istri yang meninggal diganti dengan istri yang solehah, yang lebih soleh. Itu. Kalau kendaraan yang hilang, maka akan diganti oleh Allah dengan kendaraan yang lebih baik, lebih mahal harga. Hikmah daripada musibah. Bukan berarti musibah rencana, order. Aduh. Bari harapan didoakan ku aing nu maling nasi bubut. Sing wae atuh lupa jadi pas lewat ngomong gratis ya tuh, ngomong bayar pajak itu tuh. Buruk gitu. Pada dasarnya selain daripada itu, musibah itu mengkifarati dosa, menjadi penebusan dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan, kemudian kita lupa bertobat, maka oleh Allah akan disentil dengan diberikan musibah supaya berpikir, ini dosa apa ya, saya dikasih musibah. Ya tafakur dan tadabur. Baik, tafakur tadabur. Itu. Kadang-kadang kita kan suka merasa suci diri. Itu. Maka kita tadabur melihat ke masa lalu. Oh iya dosa iya. Ingat dosa, lalu istighfar. Itu. Ketika kita ingat dosa lalu istighfar, maka oleh Allah tidak akan dimusibahi lagi. Itu. Jadi kita mengingat ketika kita diberi musibah macam-macam, sakit atau apa, itu musibah.
Itu kenapa ya sakit Pak? Sakit wajar ngobrol aja di pos-ronda sampai subuh terus kopi 3 gelas kena angin malam itu. Lagi sampai pegang kartu remi sama gaple asik banget itu. Hati-hati. Lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Seandainya bisa sabar dalam menghadapi musibah, maka Allah akan menjadikan orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah karena dia sabar. Iza aballahu abdan ibtalahu bibalaihi la dawa'a lahu ay maradu aw hamun adaikun yutiru minhu. Bila mana Allah menyintai hambanya, maka Allah akan menguji dengan musibah la dawa'a lahu, sehingga sangat sulit mencari obatnya. Nah, proses waktu alhamdulillah musibah itu hilang minad dunubi. Maka ketika kita diberi musibah, sakit sebulan 2 bulan harus berobat jalan, obatnya susah lagi, maka selama proses pengobatan dosa kita bersih dari badan kita karena kita sabar menjalani musibah. Ada yang musibah oleh Allah ditutup pintu rezekinya kan. Kami nyari duit kesana kemarin enggak susah. Kenapa? Musibah itu untuk pembersihan dosa. Itu untuk pembersihan dosa. Wa in radiya istopahu. Seandainya dia ridho menerima musibah, maka dia akan menjadi orang pilihan Allah. Wa ilam yardo wahabahu huban aziman, maka Allah akan cinta sangat agung kepada orang yang sabar menghadapi musibah. Seandainya dia tidak sabar, maka oleh Allah akan direndahkan derajatnya lebih rendah, serendah-rendahnya yang rendah. Usahanya hancur, nggak sabar, turunin terus, turunin dengan cara Allah. Itu cara Allah ini hebat, tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu cara Allah. Hati-hati menghadapi cara Allah. Waman doya'a halaka, dan orang yang tidak bisa bersabar, dia akan celaka di dalam kuburnya. As-sabru murun, sabar itu Pak. Wa ba'dahul, sesudahnya akan manis. Rasa manisnya musibah sesudahnya. Maka Allahumma ajirni fi musibati. Yang tadi kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apalagi musibah dari Allah, yaitu sabar ala adanya, adanasi, atas penghinaan manusia. Karena di sekitar kita orang ada yang suka dan tidak. Yang suka, insya Allah cinta kita. Yang tidak suka, ngomong kagak bayar pajak, semua gua. Atau tersepi ya, itu tersepi. Butut ada. Di sekitar kita ada 2 manusia, yang suka dan tidak. Di sekitar Pak RT ada 2, Pak RW ada 2, masyarakat umum ada 2. Di sekitar saya ada 2, yang suka dan tidak. Yang suka dan yang tidak, itu ujian pada diri untuk mengurangi dosa, untuk mencuci dosa. Rinsok, orang yang tidak suka sama kita itu adalah rinsok pelebur. Sabun. Orang yang tidak suka. Bila mana kita sabar menghadapi orang-orang yang tidak suka terhadap kita, maka kita dibersihkan daripada semua dosa. Dilawan, diomongin, jadi lawan penyelian. Itu ngomongnya pada asal gue. Itu sabar menghadapi manusia yang menyakiti yang ada di sekitar kita. Yang kedua, wasabru alal fakri, sabar menghadapi kefakiran. Ay ala dhaqil ma'isati, sempitnya mencari usaha.
sampingan baru Hancur. fiksi masih selain yang dagang di sampingan naon beri sulit. Nah, sabar. Itu. Kesulitan. Kok bisa harus sabar? Kesulitan yang Allah berikan terhadap usaha kita itu adalah penembusan dosa kita. Cuma kita lalai tidak mengaudit dosa. Mengauditnya kebaikan. Oh, tahun A saya bikin kebaikan, 3 tahun ke belakang saya bikin kebaikan, 2 tahun ke belakang saya bikin kebaikan, keburukan tidak diaudit, tidak masuk BPK. Oh, itu kebaikan. Hanya BPK turun ujian dari Allah, cipol oleh musibah, cekir, usahanya amruk. Bukan berarti kita lari ke rumah dukun, bukan. Lalu kita tafakur apa kesalahan kita, diaudit, mengaudit. Hasibu qabla an tuhasibtum. Auditlah diri kalian sebelum kalian diaudit oleh Allah di hari kiamat. Naonnya ya kesalahan. Kitu bae teh kudu nyalakeun batur. Lamun lari ka dukun bahasana mana anu ngeureuyang. Mau bener jawabanna. Aya nu tersepen ka maneh sirik. Emang aya siapa beunghara teh cemplang. Kitu kira-kira. Oh, kamu ada yang ngiri, ada yang sirik, jadi kamu ini dikerjain, cek dukun. Nah, apakah anda orang terkaya? Dicemplang? Oh bukan, asal sirik. Karena kabalangsakan saya sirik. Itu. Kemudian ada orang fakir, orang miskin. Siapa mau sirik kepada orang yang fakir dan miskin? Terkecuali saja belanda pangbungarna. Itu pangbungarna, pangbedegongna, panggalakna. Diteluh wajar galak gitu. Lawan ieu jelema beungar sacemplang pangbedegogna panggalakna aya urang teluh berjamaah cek warga teh wajar. Itu karena panggalak. Maka ketika musibah kepakiran menimpa kita, kita bersabar, ikhtiar dengan cara dan doa dan beristighfar. Kenapa mesti beristighfar? Kata Nabi, kasratul istighfar tajlibul rizqa. Banyak beristighfar akan menarik rezeki yang banyak. Gitu. Jadi kita mengistighfari perbuatan kita, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Sabar, itu lagi sabar teman-teman. Wasabru alal musibah. Wasabru alal musibah masubah. Sabar terhadap musibah itu adalah diganjar oleh Allah, dan orang yang sabar akan menjadi kekasih Allah. Wasabru alal fakri billahi ta'ala, dan dia sabar menghadapi kefakiran. Gitu, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tidak ada salah abdin musibah. Kemudian datang musibah lagi yang baru, kata Rasulullah, maka kamu harus lebih sabar dan elokkanlah. Lebih elok sabar kamu, lebih indah sabar kamu, maka bertambah indah sabar kamu, Allah tambah cinta kepada kamu. Sabarnya ini semampun. Sabar. Nah kemudian selain sabar menghadapi kefakiran, yaitu sabar menghadapi sholat. Afdhalus sholat ala waktiha, utamanya sholat atas waktu, tepat waktu. Sabar. Ya Allah, calon nonggus berduduk. Aku mau kasar. Sepuluh berjamaah dulu. Sabar. Nah kemudian sabrul jamil dimiliki oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Sabar yang indah itu dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam. Seandainya ada umat Nabi Muhammad bisa sesabar Nabi Yakub alaihissalam, maka dia akan sederajat dengan Nabi Yakub alaihissalam di hari kiamat. Sabar menghadapi penyakit nyeri awal. Siapa saja orang yang merasakan
persendiannya uratnya sakit lalu dia pijit-pijit, pahalanya seperti orang yang membacokkan pedang di medan perang. Diganjar eta Islam menjatan awak. Gitu. Maka pahalanya bagikan orang yang memainkan pedang di medan laga, di medan sabilillah. Itu, memang ya diterangkan. Orang sakit benar. Almarhum Bang Sofyan itu. Apa? Mijit. Namanya terus setengah aki-aki, nur ada aki-aki, nur aki-aki terakhir. Demuna. Iya. Ya demuna. Aya isuk cagir sore murian pun geus aki-aki. Setengah aki-aki gitu. Itu aya rada aki-aki, setengah aki-aki, nu aki-aki pisan. Begitu. Setengah aki-aki mah tuh bukti ge saeutik nu bodas mah gitu. Aki-aki bodas kabeh, rada aki-aki hiji dua wisna teh. Itu bisa dihitung rada aki-aki gitu. Rada kolot, setengah kolot, kolot pisan. Allahu Akbar. Jadi ketika usia makin tua orang tersebut dirundung oleh penyakit, kata Nabi, itu tertanda kiparat dosa sangat besar. Itu. Kenapa ya aing geringan batur mah cager buyurut. Wayana sing sabar atau kedirian so awak. Badan sedang dirian so sedang dibersihkan dari dosa. Ya. Urang mulai lepah lah. Setan awak. Pahalanya seperti memainkan pedang di medan sabilillah. Itu pahalanya setara dengan kalau tentara model ente seperti memainkan basoka di medan laga. Kalau setara ente tentara gitu. Jadi ketika kita merasakan sakit membijiti badan kita, ini dosa berguguran. Ini kiparat setara dengan memainkan pedang ganjarannya. Gitu. Kalau kita mijitin orang Sama aja. sama aja mijitin kenapa sakit nih. Jadi enak nanti jadi orang Islam gitu, menjatan awaknya diganjar, dosa dihapus, menjatan awak. Wanita pemajikan udah hese. So gratuita istri ngantuk segala rupa. Peran. Kan di karaoke ku pemajikan asa kusil ya. Kusil ya. Beda mas seperti itu sama istri. Kalau saya ditolong sama orang lain. Itu karena istri kan ngambil cepet kelar. Oh enggak. Nanya kepada siapapun yang dikerik pas istri betul sudah gol aja dikerik pakai sudah gol. Ini yang mulia enggak batul lah. Ini sifat saya beres. Wa idza wajahat ila abdin min abi musibatun fi badin aw fi waladihi aw fi mali fastaqbala bisabin jamil utusinat yaumal qiyamah unsibalahu ihsanan aw nasal diwan. Kata Allah, siapa saja hamba yang sabar, ini dalam hadits qudsi, aku beri musibah dirinya, anaknya, badannya, dia sabar, maka di hari kiamat nanti dia akan bebas daripada timbangan amal. Kalau manusia masuk alam timbangan yang disebut alam mizan, maka orang tersebut tidak akan ditimbang, langsung dikirim ke surga. Karena waktu dunia sabar menghadapi musibah, menghadapi watak karakter istri yang galak, sabar. Ganjar. Itu musibah benar ya. Gua pemajikan galak. Soalnya harus di WA, di telepon ngawadu, coba ya nggak bohong, itu susah pak. Susah nggak bohong ya, video call. Video call. Zaman HP Nokia nggak bohong, kamu coba tanah rubuh, beli nomor. Ayo nama di video call, bisa nggak bohong teh. Itu makin jangil. Wah, nah itu mah gitu. Bukan nggak bohong, mulai yang pakai HP. Musibah. Maka di hari kiamat dia akan bebas daripada audit timbangan amal dan akan masuk ke surga tanpa diaudit amal, karena dia adalah orang yang sabar
menghadapi musibah yang menimpa dirinya, menimpa anak dan istrinya, menimpa hartanya, tiba-tiba hartanya ada yang maling atau ada yang nipu. Sabar sampai diurus. Itu. Sawah saya ada yang jual, sabar, sambil urus di BPN, sabar kalau cicing bayar. Gitu. Sambil diurus. Maka orang-orang yang sabar akan dimasukkan ke dalam sorga, dipimpin langsung oleh Nabi Ayub alaihissalam. Gitu. Nabi Ayub memimpin masuk sorga. Katanya kita. Nabi Ayub alaihissalam yang memimpin orang-orang masuk sorga karena li'annal Ayyuba sayyidu sabirin. Nabi Ayub adalah pemimpin orang-orang sabar. Orang fakir masuk ke surga dipimpin oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa paling fakir-fakirnya Nabi. Di masa hidupnya beliau tidak punya istri, tidak punya harta, dan tidak punya rumah. Ketika beliau punya sisir batok, melihat anak gembala tidak punya sisir, dia berikan. Maka dia menyisir rambut dengan jari-jarinya. Maka orang fakir masuk ke surga dipimpin Nabi Isa. Saudagar, orang kaya, dermawan, Nabi Sulaiman, masing-masing ada. Masuk neraka, ada Firaun, masing-masing ada. Raja-raja penguasa yang zalim, RT, RW, presiden yang zalim, masuk neraka, pimpin Firaun yang mimpinnya. Tukang bohong, gas, masing-masing ada. Silakan mau apapun. Itu nggak akan ketukar. Itu di dunia bisa tidak terungkap. Tapi di akhirat akan terungkap semuanya. Itu. Maka para tukang dangdutan yadkhuluna rumah umrul gas, dia dipimpin oleh umrul gas. Umrul gas ini adalah penyair terhebat di zaman jahiliyah. Ketika diajak Islam dia nolak. Itu. Maka para penyair akan sama dia. Itu. Jadi masing-masing ada yang memimpin. Orang yang selalu benar, Abu Bakar Siddiq, yang memimpin masuk surga. Orang yang tegas, lugas dalam menjalankan dakwah dan kepemimpinan, dia akan masuk surga dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang amat bijaksana dalam kepemimpinannya, entah itu memimpin rumah tangga karena kita presiden satu rumah. Bijak terhadap anak, bijak terhadap istri, dalam bahasa Arab disebut hilim. Bijak. Maka orang yang bijak terhadap kepemimpinannya, karena kita ini adalah pemimpin serumah, memimpin diri kita, memimpin anak, memimpin istri, memimpin menantu. Ada lagi pimpinan tingkat bawah yaitu RT, RW. Berlaku bijak kepada warganya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan ini sahabat yang paling bijak. Maka malaikat bila mana berpapasan dengan Utsman bin Affan pasti belok. Tapi Allah bertanya, kenapa malu? Saking bijaknya dalam kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Sabar Abu Bakar Siddiq dalam kepemimpinan. Umar tegas lugas. Bijak dimiliki oleh Utsman bin Affan. Berani karena benar, tidak pantang mundur Ali bin Abi Thalib. Sudah cukup. Mereka semuanya akan memimpin orang-orang yang sewatak dengannya masuk ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ngantuk. Masih. Enak. Iya, Kayak ada